Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwan dan akhwat fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagai kader dakwah, alhamdulillah kita berada di jalan ini yang merupakan jalan yang sangat bergengsi. Karena berada di jalan dakwah berarti kita serombongan dengan para anbiya dan mursalin. Mereka, kita semua adalah mauqibud dakwah ilallah. Dan kita berupaya untuk bagaimana dakwah ini terus menggelinding ila yaumil qiyamah. Kesertaan kita dalam dakwah sangat diperlukan, dan untuk itu sebagai kader dakwah kita berupaya untuk berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk menjadi da'iyah ilallah. Kemudian kita berupaya untuk memberikan kepada orang lain perasaan kebahagiaan ini, termasuk kepada anggota keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi model dalam dakwah yang beliau emban. Beliau berupaya untuk bersikap sebaik mungkin dalam menghadapi berbagai macam kelompok manusia. Termasuk Rasulullah sangat apresiatif terhadap putri-putrinya, terhadap istri-istrinya, terhadap keluarga besarnya. Bagaimana beliau berupaya untuk menghargai putri-putrinya, ini dilihat dari berbagai macam kisah yang kita ambil dalam sejarah. Contohnya ketika berhijrah, Rasulullah tidak memaksa Zainab untuk berangkat bersama beliau, karena pada saat itu Zainab, putri beliau, suaminya masih seorang kafir, seorang yang musyrik. Sehingga beliau berhijrah tanpa disertai Zainab, dan Zainab dibiarkan tinggal di Mekah bersama suaminya yang masih musyrik. Baru setelah turun surah Al-Baqarah ayat 221, Rasulullah meminta kepada Zainab untuk meninggalkan suaminya dan berhijrah ke Madinah. Di sini kita lihat beliau tidak pernah memaksa, tapi beliau menghargai putrinya, ya, dan juga menghargai putri-putri yang lain seperti Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Kemudian apresiasi beliau terhadap istri-istrinya bisa terlihat dalam berbagai kisah. Terutama yang sangat populer, kisah beliau bersama Aisyah. Ketika beliau pulang malam dan ternyata Aisyah telah tertidur, beliau tidak membangunkan Aisyah. Beliau tidak tega mengganggu kenyenyakan Aisyah. Di dalam kesempatan lain, beliau juga sudah tertidur, sudah hampir tidur bersama Aisyah. Kemudian kulitnya sudah saling bersentuhan, tapi beliau ingat bahwa beliau belum melaksanakan qiyamul lail. Kemudian beliau minta izin kepada Aisyah untuk melaksanakan qiyamul lail bermesraan kepada kekasihnya yang pertama. Baru beliau kembali tidur bersama Aisyah, dan Aisyah juga mengizinkan. Ini kita lihat bagaimana beliau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, pada saat yang sunyi seperti itu, beliau masih minta izin kepada istrinya Aisyah. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah kepada keluarga besarnya. Beliau sangat menghargai keluarga besarnya. Beliau juga dihargai oleh keluarga besarnya. Beliau memberikan penghormatan kepada seluruh pamannya, baik mereka yang menerima dakwah beliau atau yang menolak dakwah beliau. Sebagai contoh, ketika Bani Hashim, keluarga Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf, ya, diboikot di Syi'ib Bani Hashim, maka setiap akan tidur beliau di kemah, memulai tidurnya itu menempatkan posisi tidurnya itu di pinggir. Namun ketika beliau terbangun, ternyata beliau sudah berada di tengah. Siapa yang memindahkan beliau di tengah kemah? Ternyata paman-pamannya yang sangat mengkhawatirkan keselamatan beliau. Jadi ternyata beliau dibenci oleh pamannya yang belum masuk Islam karena akidahnya, bukan karena akhlaknya.
kalau akhlak beliau diterima oleh semua pihak. Hanya akidahnya yang tidak sama dengan paman-pamannya yang belum Islam saat itu, yang merupakan kebencian paman-pamannya. Nah, begitu pula para kader ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Sebagai kader dakwah, kita berupaya untuk bagaimana dakwah yang kita rasakan sebagai jalan yang sangat membahagiakan ini kita sosialisasikan di tengah keluarga-keluarga kita, terutama kepada anak-anak, ya. Bukan hanya kita berdakwah di luar, tapi bagaimana keberadaan kita sebagai juru dakwah, ya, sebagai kader dakwah ini dirasakan juga oleh anak-anak kita, oleh suami, oleh istri, oleh pasangan kita masing-masing. Sehingga ketika misalnya anak-anak akan berangkat sekolah, kita upayakan untuk mencium mereka sehingga mereka merasakan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Begitu pula ketika misalnya kita belum menikah, akan berangkat kuliah atau berangkat kerja, belum punya istri, belum punya anak, tapi kita upayakan untuk bagaimana mencium tangan kedua orang tua kita. Ini sebagai perwujudan dari akhlakul karimah seorang anak. Begitu pula kita lihat bagaimana upaya kita untuk bisa diterima oleh pasangan kita, baik oleh suami ataupun oleh istri. Komunikasi yang efektif, yang mengena, selalu kita wujudkan dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga da'i adalah rumah tangga misaliyah, rumah tangga yang selalu ingin dijadikan contoh oleh masyarakat sekitar. Setelah keluarga kita beres, ya, baik hubungan kita dengan suami, dengan anak, dengan istri, bahkan dengan khodimah sekalipun, hubungan kita rapi, beres, ya, dan tidak ada saling ketersinggungan, ya, semuanya saling menghargai, saling menghormati, maka berdakwah ke lingkungan, terutama tetangga, akan menjadi mudah bagi kita. Ketika kita ingin berdakwah kepada lingkungan, maka yang kita utamakan adalah lingkungan terdekat. Siapa lingkungan terdekat kita? Adalah tetangga-tetangga kita. Banyak ayat, ya, beberapa ayat dan juga al-hadis yang menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Seperti dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kita lihat di sini betapa Rasulullah menganjurkan kita untuk baik kepada tetangga. Karena tetangga adalah orang yang pertama menolong kita pada saat kita kena musibah. Misalnya ketika kita di rumah kita terjadi kebakaran, siapa yang akan menolong? Bukan saudara kita yang jauh, bukan kaum kerabat kita yang jauh, tetapi tetangga yang lebih dahulu untuk menyiramkan air ke arah api yang bergolak di sekitar rumah kita. Begitu pula contoh yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak, ya, seorang ulama yang terkenal sangat santun. Beliau pada saat tetangganya akan menjual sebuah rumah di mana harga standar rumah itu adalah 2.000 dinar, tapi tetangganya menjual 4.000 dinar. Ketika ditanya oleh pembelinya, "Kenapa Anda menjual rumah Anda di atas harga standar?" Abdullah bin Mubarak, tetangga Yahudinya itu menjawab, "Yang 2.000 dinar untuk harga tetangga saya, karena beliau sangat baik dengan saya, dan kalau saya pindah lingkungan, maka saya belum tentu mendapatkan tetangga yang lebih baik dari Abdullah bin Mubarak." Begitu pula kita lihat Abdullah bin Mubarak lagi sebagai seorang yang sangat peduli dengan lingkungannya. Suatu saat dia memberikan madu di tengah gundukan tanah yang dikelilingi semut. Kemudian sahabatnya memberikan komentar, "Wahai Abdullah, kamu nih sepertinya kurang kerjaan," gitu. Terus Abdullah bin Mubarak menjawab, "Salahkah saya berbuat baik kepada tetangga saya?" Ternyata beliau bukan hanya baik kepada manusia di sekitarnya, di sekitar rumahnya, tapi beliau juga berbuat baik kepada binatang, termasuk kepada semut yang ada di sekitar rumah beliau. Dan dikatakan juga bahwa
rumah beliau memang tidak pernah kena rayap, sekalipun rumahnya luasnya sampai 6.000 meter, dan ini dipergunakan untuk menerima tamu-tamu dan murid-muridnya yang ingin menimba ilmu dari beliau. Ini contoh yang sangat menarik, dan kita berupaya sebagai kader dakwah untuk berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga yang akan memberikan rekomendasi apakah kita seorang yang baik atau yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Dan ini juga terjadi dalam masyarakat kita. Misalnya ketika kita akan mengurus surat SKKB, ya, surat keterangan kelakuan baik, ya, maka kepolisian tidak akan memberikan kita surat SKKB tersebut sebelum ada rekomendasi dari Pak RT dan kelurahan, ya. Kalau sudah ada rekomendasi dari Pak RT, kemudian langsung dilanjutkan ke kelurahan, baru pihak kepolisian akan memberikan kita SKKB. Untuk itu sangat perlu kita untuk berbuat baik, berbaik-baik kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah di lingkungan kita. Saya ingat ada kebiasaan seorang teman, ya, ketika dia masih menjadi kontraktor, dalam arti masih mengontrak rumahnya dan belum mempunyai rumah sendiri. Setiap beliau berpindah lingkungan, karena sebagai kontraktor sebetulnya lebih bebas untuk memilih rumah yang paling laik dalam kondisi mereka, terutama kondisi kantongnya, ya. Jadi karena dia masih mengontrak, sehingga dia bebas untuk memilih rumah yang terbaik menurutnya, menurut kondisi ekonominya. Setiap dia pindah lingkungan, pindah rumah baru, dia belum menempati rumah barunya sebelum dia sowan, ya, atau ziarah ke rumah Pak RT di mana dia akan tinggal di situ. Dan selalu dia membawa oleh-oleh, misalnya 2 botol sirup, ya, atau dan sekaleng biskuit yang berkualitas, ya. Dan ternyata hal ini sangat berkesan bagi Pak RT-nya, sehingga hal ini juga akan membuat keberadaan dia dirasakan oleh Pak RT, ya. Dan Pak RT juga ketika melihat warganya ada yang baik, yang peduli, ini akan memberikan satu jaminan bahwa warga baru ini adalah warga yang baik. Jadi kita mencoba untuk peduli kepada lingkungan, seperti yang dicontohkan tadi, juga keterlibatan kita dalam lingkungan, ya, termasuk bagaimana ketika kerja bakti, ya, bagaimana ketika ada yang kesulitan, ada yang membutuhkan pertolongan dari kita, ada yang kematian, hitanan, ya, pernikahan, jangan sampai sebagai tetangga kita alpa dari acara-acara